Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita. Pada kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara penggunaan differential interaxle atau bisa juga disebut dengan deflog atau pengunci gardan. Oke, sebelum kita lakukan praktek tersebut atau kita tunjukkan, alangkah baiknya kalian harus mengetahui apa itu deflog atau differential interaxle. Oke. Seperti apa logonya? Logonya kalau kita pada dashboard ini seperti ini. Begini. Kita sebut saja ini namanya adalah deflog. Nah, ini. Seperti ini. Jadi ini adalah logo simbol dari deflog. Atau dengan nama kepanjangan bisa juga disebut dengan differential interaxle. Apa itu differential interaxle? Yaitu adalah penggerak roda belakang menggerakkan depan belakang. Seperti itulah rumusnya mungkin. Ada tronton yang menggunakan roda 10 yang mana komponen gardannya udah dibekukan dalam 6 kali 4. Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi differential interaxle yaitu adalah pengunci gardan antara belakang depan antara belakang depan belakang. Nah, itulah sekiranya mungkin begitu kira-kira. Jadi deflog ini digunakan pada saat jalan licin, jalan lembek, jalan berlumpur maupun jalan yang agak rentan seperti bicross atau yang berpasir yang bikin gimana gitu kan. Jadi disarankan dan dianjurkan untuk menggunakan deflog. Kenapa kita harus menggunakan deflog? Kalau tidak menggunakan deflog, otomatis unit yang Anda kendarai akan mengalami slip ataupun tergelincir lah, seperti itu. Tapi berbeda ini namanya dengan 4WD, bukan 4WD. Sangat berbeda sekali dengan 4WD yang menggunakan yang bisa juga disebut pada umumnya itu adalah double gardan atau 4x4. Nah, itu kan 4x4, kalau ini 6x4. Nah, sangat berbeda, hasilnya pun berbeda. 4x4 kan beda juga hasilnya sama 6x4. Oke. Jadi sekali lagi, untuk kenapa sih harus di deflog? Nah, begini, karena bagian roda paling belakang, mohon maaf, tuh yang di tengah, barisan yang di tengah itu kan roda penggerak. Roda penggerak itu akan, kalau kita aktifkan deflog, itu akan menggerakkan roda bagian belakang. Tuh di belakang situ. Itu. Nah, paling belakang itu. Kalau kita tidak mengaktifkan deflog, yang berputar cuma bagian ini. Bagian tengah. Barisan deretan bagian tengah. Roda nomor 3 sampai nomor 6. 3, 4, 5, 6. Ya, nomor 6. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sampai nomor 6. Jadi kalau kita tidak menggunakan deflog, itu roda akan berputar pada sisi bagian ban 3 sampai 6, itu bagian tengah, intinya bagian tengah lah. Belakang enggak. Makanya kalau kita aktifkan deflog, berarti penyebutannya itu yaitu adalah penggerak bagian sistem depan belakang. Dari depan menggerakkan ke belakang. Nah, mendorong dua roda ke depan. Jadi otomatis disebut dengan 4x6. Oke, begitulah. Saya rasa mungkin begitu sih rumusnya. Tapi itu nggak terlalu penting juga rumusnya kalau terlalu terbelit-belit, terlalu panjang. Yang penting itu intinya menggerakkannya bagaimana. Tanpa banyak bacot, langsung aja kita coba ya. Langsung aja kita contohin. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah memberhentikan unitnya terlebih dahulu. Memberhentikan unitnya sebelum pada jalan yang licin, berlumpur, atau jalan yang kacau lah, jalan-jalan rusak lah intinya. Nah, oleh karena itu kita aktifkan deflognya. Bagaimana cara mengaktifkannya? Injak dulu kopling. Nah, injak kopling, dinetralkan dulu transmisinya, aktifkan parking brake atau jumper, atau pakai rem kaki misalkan kan. Nah, ya udah gitu, ya simple kan. Jadi langsung aktifkan ini namanya apa? Differential lock-nya atau deflog. Nah, gitu. Nah, itu kan aktif, itu kan ada simbol di situ. Yang penting beda-beda unit kan pasti. Kalau yang Puso kan di sini, kalau yang Hino mungkin bisa di tengah, kalau yang lain kan ada yang di mana gitu kan. Nah, setelah deflog sudah nyala, langsung jalankan.
Misalkan dalam keadaan posisi bermuatan, ambil aja gigi 1 maupun gigi setengah. Cari amannya aja bro ya. Jalankan. Ketika menjalankan unit, ada yang harus diingat untuk para driver atau para supir, yaitu jangan melebihi kecepatan pada 40 km per jam. Nah, jadi harus di bawah 40 km per jam. Kenapa? Yang pertama akan berakibat fatal, yaitu bahayanya apa? Akan tergelincir, melebihi atau slip. Nah, yang kedua akan mengakibatkan kerusakan pada komponen di vlognya tersebut. Nah, ini sorry ya kalau lidah agak sulit buat ngomong ini. Yang penting penjelasannya oke kan. Nah, udah nih kan. Ketika udah melewati jalan yang berlumpur atau yang licin, yang lembek, kita langsung segera berhentikan unit. Berhentikan aja. Nah, netralkan gigi kan, injak rem atau aktifkan jumper. Nah, gitu kan. Udah, kalau sudah, langsung injak kopling lagi kembali. Matikan di vlognya. Sit. Nah, gitu. Kalau ini udah mati, langsung aja jalanin aja lagi. Jalan senormal-normalnya. Yang penting kita sudah melewati jalan yang berlumpur dan jalan yang lembek. Seperti itulah saya rasa kira-kiranya. Mungkin saya rasa teman-teman mungkin paham ya sampai sini. Kalau ada suatu pertanyaan yang ingin dipertanyakan, silakan aja pertanyakan di kolom komentar. Ataupun ada kritikan maupun saran, itu langsung aja diisi di kolom komentarnya ya bro. Jangan cuma ditonton. Kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan dalam seputaran dunia tronton maupun dunia unit apapun, atau maupun dunia pertambangan misalnya, langsung aja diisi di kolom komentar. Kalau misalkan ada yang kurang jelas dari penjelasan saya, langsung aja diisi. Nah, oke. Cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.